saya bantu, Bu? Mohon maaf ya Bu, saya jadi mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa, Bu Rosa. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya Bu. Apakah Bu Nini bisa membantu saya? Dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan dari masalah yang sedang dihadapi Bu. Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Begini Bu, Ibu ingat tidak beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi kelas. Waktu supervisi tersebut, saya mendapat teguran dari pengawas Bu. Bagaimana bisa, Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Coba ceritakan secara detail, Bu. Kalau menurut saya Bu, sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius Bu, tapi saya jadi kepikiran terus Bu. Jadi tidak konsen mengerjakan pekerjaan yang lain. Tidak serius. Coba ceritakan lebih rinci lagi, Bu. Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya Bu. Proses mengajar yang seperti apa, Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau bagaimana sampai dikritik? Kalau boleh tahu. Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks bahasa Inggris Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber Bu, bisa dari buku referensi perpustakaan, video YouTube, dan materi dari internet. Yang penting sumber belajar tersebut sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan serta mengacu pada kurikulum Bu. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau kelihatannya merasa tersinggung Bu. Oh, jadi masalahnya begitu ya, Bu ya. Terus kalau saya tanya Ibu, memang selama ini apa yang Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar di kelas? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu, bahwa saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan. Saya mengajak anak-anak untuk menonton video interaktif yang menyenangkan Bu. Oke, dari masalah yang telah Ibu paparkan, sebenarnya pengawas hanya menegur Ibu ya karena tidak memanfaatkan buku teks sebagai salah satu sumber belajar yang telah disediakan oleh sekolah ya Bu ya. Jadi, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks di kelas Bu? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan sudah memudahkan siswa Bu. Selain itu siswa juga termotivasi ketika belajar dan sumber belajar yang saya gunakan tetap mengacu pada kurikulum Bu. Sebenarnya sudah bagus Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui ya Bu ya, bahwa karakter siswa itu berbeda-beda Bu, dan cara belajarnya pun juga berbeda-beda tentunya. Betul juga ya Bu ya. Mengapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Apalagi selama ini masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah pentingnya buku teks sebagai sumber belajar Bu. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar buku teks juga ketika mengajar. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Setelah Ibu bercerita tadi ya, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman Bu. Saya menjadi resah di rumah, kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain
lain jadi agak terbengkalai, Bu. Jadi apa yang membuat ibu tidak nyaman selain hal tadi? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal ini ke kepala sekolah kita, Bu. Saya takut akan jadi masalah di kemudian hari, Bu. Jadi demikiannya jika saya dapat menyimpulkan yang membuat ibu resah dan tidak nyaman adalah karena saat supervisi ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar ya Bu ya. Dan ketika pengawas memperingatkan, ibu memberikan argumen yang membuat pengawas merasa tersinggung ya Bu ya. Lalu menyampaikan kepada kepala sekolah ya Bu ya. Iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah atau tidak ya, Bu ya? Kalau menurut saya untuk masalah ini ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan dulu ya Bu ya. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya yang terjadi dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat ibu dalam mengajar. Iya, Bu. Mudah-mudahan ya, Bu ya. Dari apa yang telah ibu paparkan, kira-kira apa rencana ibu ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Saya berniat untuk menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini, Bu. Mungkin beliau akan memberikan saya solusi, Bu. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran bagaimana menjalankan proses mengajar yang baik dan memanfaatkan sumber belajar yang beragam sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Oke, tadi sedikit pemaparan tentang sumber belajar ya Bu. Terus lalu bagaimana proses belajar mengajar ibu selanjutnya yang lebih rinci? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin tetap akan saya terapkan juga ke siswa karena menurut saya siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang ibu pilih sudah tepat sekali ya Bu ya. Saya sangat setuju dengan ide itu. Syukurlah sekarang saya merasa lega, Bu, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya tambah membuat masalah saya tambah runyam. Alhamdulillah Bu, jika ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran saya, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru bahasa Inggris, jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Ya, itu ide yang bagus sekali ya Bu ya. Semoga dapat segera terrealisasi dan ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang dan ceria. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Neni untuk waktunya mendengarkan keluh kesah dari saya. Sekarang saya merasa sedikit lega, Bu. Sama-sama Bu.